Tak terasa, kuartal pertama tahun 2023 baru saja berlalu, dan bisnis properti di Indonesia belakangan ini berkembang cukup pesat. Walaupun ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti adanya isu resesi, isu fluktuasi ekonomi global, dan juga kondisi dalam negeri Indonesia yang saat ini juga berada di tahun politik. Mari kita amati seperti apa kondisi pasar properti di Indonesia. Dari berbagai sumber informasi, umumnya berpendapat bahwa prospek pasar properti tahun 2023 diprediksi akan semakin cerah karena didukung adanya kebijakan pemerintah yang pro-investasi dan juga tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. JLL juga melaporkan, pada tahun ini harga properti perumahan di Jakarta dan sekitarnya diproyeksikan akan bertumbuh sekitar 3 sampai dengan 5%. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat investor lokal maupun asing, serta adanya pemulihan ekonomi secara nasional. Kemudian di sektor komersial pada tahun ini juga diproyeksikan akan bertumbuh. Menurut Colliers, permintaan ruang perkantoran di Jakarta diproyeksikan akan meningkat sekitar 5-6% karena aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia mulai kembali normal. Pusat perbelanjaan diproyeksikan akan terus tumbuh tahun ini, seiring meningkatnya daya beli masyarakat dan bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Knight Frank mengatakan, industri properti di Indonesia pada tahun lalu masih terus mengalami pertumbuhan, terutama pada sektor perumahan dan perkantoran. Harga properti perumahan di Jakarta pada tahun 2022 dilaporkan naik 2,7% dan perkantoran juga naik 4,4%. Ini menunjukkan pasar properti di Indonesia masih menjanjikan. JLL memperkirakan industri properti Indonesia tahun ini akan terus berkembang karena adanya peningkatan investasi di sektor properti. Hal ini terlihat ada banyak developer menanamkan modal di Indonesia, serta dibukanya peluang investasi bagi investor lokal maupun asing. Menurut Cushman & Wakefield, ketersediaan lahan di pusat kota menjadi salah satu tantangan yang dihadapi developer saat ini. Keterbatasan lahan ini berpengaruh pada harga properti di perkotaan dan membuat para developer mencari alternatif lain, lokasi di pinggiran kota atau di kota-kota kecil lainnya. Selain itu, kondisi Indonesia masih dihadapkan pada fluktuasi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan. Hal ini akan mempengaruhi harga properti dan minat investor untuk masuk ke pasar properti. Tantangan lainnya adalah adanya persaingan ketat di pasar properti dunia, terutama dengan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Di sisi penawaran, menurut JLL, tahun ini terdapat sekitar 2,2 juta meter persegi ruang perkantoran baru. Di samping itu, ada juga proyek-proyek perumahan, komersial, dan hotel yang sedang dibangun di berbagai kota besar di Indonesia. Lalu apa saja yang saat ini menjadi tren produk properti? Ada beberapa tren produk properti saat ini, antara lain yang pertama adalah teknologi, yaitu properti yang mengadopsi internet dan teknologi digital, di mana saat ini sektor properti telah mengalami transformasi digital. Banyak aplikasi properti online yang bisa membantu masyarakat untuk mencari dan membeli properti. Developer juga mulai menggunakan teknologi dalam memasarkan dan menjual unit properti mereka. Selain itu, teknologi juga berlaku pada manajemen properti, seperti penggunaan IoT atau Internet of Things yang bisa memantau dan mengontrol kondisi propertinya. Kemudian kita kenal juga ada properti hijau atau green building yang bersifat eco-friendly. Nah, saat ini masyarakat mulai memperhatikan dampak lingkungan dari properti yang mereka beli, sehingga properti ramah lingkungan cukup populer di Indonesia. Properti ini dirancang dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, serta mengedepankan efisiensi air serta energi. Selain itu, kita kenal juga dengan properti multifungsi atau dikenal dengan mixed use, yang belakangan ini banyak orang memerlukan properti yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal, kantor, dan bisnis. Konsep co-living. Gaya hidup co-living semakin diminati masyarakat urban di Indonesia. Konsep ini menawarkan solusi untuk properti hunian di tengah kota dengan fasilitas yang lengkap dan memiliki lokasi strategis, serta harga yang relatif terjangkau. Konsep ini mirip kos-kosan, dengan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama-sama. Salah satunya yang dikenal dengan apart house. Para developer properti harus mampu mengembangkan konsep properti yang lebih inovatif dan menarik agar bisa bersaing, seperti properti yang ramah lingkungan,
smart property, dan sustainability atau berkelanjutan, serta berkualitas baik dari sisi bangunan, fasilitas, dan pelayanannya. Bagaimana dengan perkembangan harga properti saat ini? Harga properti diprediksi akan terus naik, khususnya di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Menurut data dari Global Property Guide, harga properti di Jakarta naik sekitar 5,6% pada tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus naik pada tahun 2023. Sedangkan harga properti di kota-kota kecil dan pinggiran Jakarta pada tahun 2022 mengalami kenaikan 8,9%. Nah, ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga properti di pusat kota. Pengembangan properti di daerah pinggiran kota dan daerah dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dapat menjadi peluang besar buat developer properti untuk membangun properti yang terjangkau dan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal. Tapi hendaknya para developer perlu bijak dalam menetapkan harga propertinya, karena dengan tingginya harga properti bisa mempengaruhi tingkat permintaan di pasar. Jadi, perlu memperhatikan tren permintaan dan mempertimbangkan harga yang terjangkau. Faktor apa yang dapat mempengaruhi permintaan properti saat ini? Urbanisasi yang terus meningkat, karena masih banyak penduduk di desa yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, membuat permintaan hunian dan properti komersial meningkat. Hal ini akan mendorong developer untuk fokus pada pengembangan proyeknya di perkotaan, seperti apartemen dan rumah susun, dengan infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang tinggi. Kenaikan upah minimum juga berpengaruh, karena semakin tinggi upah minimum, akan semakin banyak masyarakat yang punya daya beli, dan ini bisa memicu pertumbuhan di sektor properti. Yang juga tak kalah penting adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baru, seperti jalan tol, bandara, dan stasiun kereta api, yang bisa menambah akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Bank Indonesia juga memprediksi pemulihan ekonomi 2023 akan berpengaruh terhadap permintaan kredit properti saat ini. Yang menarik belakangan ini adanya fenomena crazy rich yang ikut berperan dalam pasar properti. Banyak orang kaya baru yang bermunculan di Indonesia. Mereka cenderung membeli properti sebagai simbol status dan investasi jangka panjang. Hal ini membuat permintaan segmen mewah meningkat dan berpengaruh pada harga properti di daerah tertentu. Tren ini sempat menimbulkan kritik dan kontroversi karena sebagian orang berpendapat orang kaya yang hanya beli properti buat investasi atau sebagai simbol status bisa mengganggu pasar, dan akibatnya harga menjadi tidak stabil, terutama berdampak di daerah yang pasokan properti murahnya relatif sedikit. Selain itu, hal ini juga bisa mempengaruhi permintaan di daerah yang tadinya kurang diminati dan berakibat harga properti di daerah tersebut meningkat dengan cepat, sehingga menjadi tidak terjangkau lagi bagi masyarakat lokal. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing, terutama dari negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan China. Pasar rumah mewah di Indonesia banyak diincar oleh para investor asing atau crazy rich luar negeri, terutama dari Korea Selatan dan Australia. Hal ini disebabkan oleh tingginya potensi pertumbuhan ekonomi dan pasar properti di Indonesia juga masih besar. Kondisi permintaan dan penawaran properti di Indonesia memang masih berfluktuasi seiring kondisi pasar dan ekonomi. Meskipun umumnya permintaan properti cenderung terus meningkat, namun penawaran masih dirasa kurang, terutama pada segmen perumahan yang murah dan lebih terjangkau di daerah perkotaan. Lain halnya pada segmen mewah. Permintaan dan penawaran cenderung seimbang, karena properti mewah hanya terjangkau oleh hanya segelintir orang kaya. Harga properti mewah di Indonesia juga relatif masih terjangkau bila dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti Singapura dan Hong Kong. Secara keseluruhan, pasar properti Indonesia pada tahun 2023 memiliki potensi yang besar dan terus berkembang. Jadi, semakin menarik bagi investor lokal maupun asing. Dengan menghadirkan inovasi
teknologi, dan strategi pemasaran yang tepat, pasar properti Indonesia akan dapat bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN. Semua pihak, developer, pemerintah, investor, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Developer perlu memperhatikan tren terbaru dan berinovasi untuk memenuhi permintaan pembeli. Pemerintah perlu memberi kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan properti. Investor perlu mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Sedangkan masyarakat sebagai pembeli perlu memahami kondisi pasar properti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Apa kunci sukses developer agar bisa kompetitif? Dalam situasi yang semakin kompetitif dan dinamis, ada 3 kunci kesuksesan properti di Indonesia, yaitu fleksibilitas, inovasi, dan kolaborasi. Pertama-tama, fleksibilitas. Artinya mampu beradaptasi dengan perubahan pasar properti yang cepat dan dinamis. Dalam industri properti, sering terjadi perubahan yang sangat cepat. Hal ini bisa berdampak besar terhadap strategi yang sedang dijalankan. Ada beberapa developer yang kurang fleksibel dalam strategi yang dijalankan, sehingga gagal beradaptasi terhadap perubahan pasar, dan akhirnya mengalami kerugian besar. Fleksibilitas menjadi penting untuk memastikan bisnis properti dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Inovasi juga merupakan kunci untuk membedakan produk dengan para pesaingnya. Developer perlu menciptakan nilai tambah untuk bisa menarik pembeli potensial mereka. Misalnya dengan memperkenalkan fitur-fitur inovatif pada produk propertinya, seperti teknologi terbaru, desain yang unik, atau konsep properti yang lebih modern. Selain itu, inovasi juga dapat membantu developer dalam mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi di sekitar propertinya. Terakhir adalah penting untuk melakukan kolaborasi antara developer, pemerintah, dan masyarakat lokal dengan menciptakan sinergi di antara pihak-pihak yang terkait dan memungkinkan terciptanya keuntungan bagi semua pihak. Misalnya pemerintah membantu developer dalam hal perizinan dan pembangunan infrastruktur. Sementara developer dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja. Kolaborasi juga dapat meningkatkan citra positif developer dan membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu contoh yang dapat kita amati adalah proyek Green Office Park yang berada di BSD City Tangerang. Proyek ini dikembangkan oleh Sinarmas Land dan telah berhasil memenangkan penghargaan Green Building Awards pada tahun 2016 lalu. Proyek ini dapat menjadi contoh bagaimana developer bisa memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sadar akan lingkungan lewat inovasi desain dan teknologi yang ramah lingkungan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak pada pengembangan proyek ini seperti Universitas Pelita Harapan dalam hal pengembangan penelitian dan teknologi hijaunya. Yang tak kalah penting yaitu fleksibilitas. Selain menyediakan ruang kantor, juga menawarkan ruang belanja dan rekreasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi dari para konsumennya. Developer yang berhasil menerapkan 3 kunci ini akan memiliki keunggulan dalam persaingan dan dapat membantu meningkatkan pasar properti secara keseluruhan. Demikianlah gambaran tentang pasar properti di Indonesia pada tahun 2023. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, namun masih ada potensi besar bagi sektor properti. Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, dukungan kebijakan pemerintah, serta tren teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, developer properti di Indonesia harus terus beradaptasi dengan tren pasar dan meningkatkan inovasi serta kualitas agar tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat dan cerdas dalam memasuki pasar properti di Indonesia tahun 2023 ini, dapat menjadi momen tepat bagi para investor yang berencana berinvestasi di sektor properti. Sekian dan semoga informasi ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi pasar properti Indonesia ke depan dan memberikan wawasan bagi developer, pemerintah, serta para investor maupun masyarakat luas.
Terima kasih dan sampai jumpa.